Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon maaf sebelumnya. Di sini izinkan saya untuk mengenalkan diri. Nama saya Fikri Azhar Ramadan. Saya akan memaparkan atau menjelaskan dari tugas yang diberikan tentang alat penukar panas dengan mata kuliah dari perpindahan panas yang diampu oleh Ibu Rita Yova dan Ibu Resi Levi Permadani. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan. Di sini ada 8 pembahasan. Apa sih itu alat penukar panas? Alat penukar panas atau alat penukar kalor adalah suatu alat yang memungkinkan perpindahan panas dan bisa berfungsi sebagai pemanas maupun sebagai pendingin. Biasanya medium pemanas dipakai uap lewat panas, superheat steam, dan air biasa sebagai air pendingin. Berdasarkan jenisnya dan konstruksinya ada 3, yaitu double pipa HE, plate HE, cell and tube HE. Berdasarkan kegunaan atau fungsinya, yaitu ada cooler, heater, kondensor, deboiler, heat exchanger, vaporizer, dan evaporator. Nah, apa itu cooler? Cooler sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendinginkan. Itu berarti dia menurunkan suhu cairan atau gas sebagai fluida panas dengan menggunakan air sebagai fluida dingin. Selanjutnya yaitu heater. Apa itu heater? Heater sendiri adalah alat penukar kalor yang digunakan untuk menguapkan suatu cairan sehingga fasanya berubah dari cair menjadi gas. Evaporator yaitu alat yang digunakan untuk menguapkan cairan yang ada pada larutan sehingga diperoleh larutan yang lebih pekat. Selanjutnya dari boiler. Boiler ini biasanya ada pada peralatan distilasi yang mana biasanya digunakan untuk mendinginkan kembali serta menguapkan sebagian cairan yang diproses. Media yang digunakannya yaitu uap panas atau steam dan minyak. Selanjutnya ada heat exchanger atau HE. Alat penukar kalor yang satu ini bertujuan memanfaatkan panas suatu fluida untuk memanaskan aliran fluida yang lain. Biasanya memanaskan fluida yang dingin ataupun mendinginkan fluida yang panas. Selanjutnya ada vaporizer, yaitu alat penukar kalor yang digunakan untuk memanaskan atau menaikkan suhu suatu fluida proses dengan menggunakan media pemanas, uap atau fluida panas lain. Kondensor juga biasanya ada pada peralatan distilasi yang dimana bertujuan untuk mendinginkan fluida yaitu gas sampai terjadi perubahan fasa dari uap menjadi cair. Lanjut, apa itu panas laten dan sensibel? Untuk panas sensibel sendiri yaitu jumlah panas yang diperlukan untuk mengubah suatu benda atau fluida tanpa mengubah fase. Di panas sensibel ini hanya merubah suhu tanpa merubah fase benda atau wujud benda. Dan untuk rumus panas sensibel sendiri yaitu Qs sama dengan M kali C kali delta T. Untuk keterangannya, untuk yang C yaitu kapasitas panas jenis, yang mana satuannya yaitu joule per kilogram Celcius atau bisa kalori per gram derajat Celcius. Lanjut, panas laten beserta rumusnya. Kalau panas sensibel itu merubah suhu tanpa merubah fasa, kebalikannya panas laten itu
mengubah fasa tanpa merubah suhu. Artinya di sini sebagai contoh, ketika air berubah menjadi uap, ketika sudah masuk ke titik didihnya, disitulah panas laten terjadi, yang mana dari wujud cair menjadi gas akibat perubahan dari fasa benda, yang mana fasa benda ini sudah mencapai titik didihnya. Untuk rumusnya sendiri yaitu QL sama dengan M dikali L. Untuk L nya sendiri yaitu panas laten, satuannya dalam joule per kilogram atau kalori per gram. Selanjutnya yaitu panas penguapan. Apa itu panas penguapan? Panas penguapan sendiri adalah jumlah panas yang perlu diserap untuk menguapkan sejumlah tertentu cairan pada suhu konstan. Dengan kata lain, panas penguapan adalah jumlah total panas yang diperlukan untuk mengubah sejumlah tertentu cairan menjadi uap tanpa kenaikan suhu cairan. Berdasarkan entropi dan entalpi penguapan dan hubungannya, rumus kalor penguapan dapat ditulis sebagai HV sama dengan Q per M. Jadi panas dibagi dengan massa zat. Untuk satuan dari panas penguapan sendiri yaitu joule per gram. Selanjutnya itu panas pengumuman dan panas pembakaran. Panas pengumuman sendiri adalah panas yang diperlukan untuk mengubah uap menjadi zat cair pada suhu tetap tanpa perubahan suhu. Nah, pada panas pengumuman ini adalah kebalikan dari panas penguapan. Panas pengumuman ini mengubah wujud gas menjadi zat cair pada suhu yang tidak berubah atau tetap. Untuk rumusnya sendiri yaitu Q sama dengan massa dikali L, atau di sini lambangnya yaitu panas pengembunan. Selanjutnya yaitu panas pembakaran. Panas pembakaran adalah panas yang dihasilkan selama reaksi kimia pembakaran. Untuk rumusnya sendiri bervariasi tergantung pada jenis reaksi kimia yang terjadi. Tapi umumnya biasanya yang digunakan yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q-nya sendiri adalah panas pembakaran itu dalam satuan joule, dan M-nya massa, C-nya juga kapasitas panas zat, dan terakhir ada delta T yaitu perubahan suhu, yaitu T2 kurang T1. Lanjut, di sini ada alat menukar kalor. Di sini ada 4 buah alat menukar kalor. Ada double pipa heat exchanger, cell and tube heat exchanger, coil heat exchanger, dan juga ada plate heat exchanger. Double pipa heat exchanger. Double pipa artinya itu pipa ganda, yang mana pipa ganda ini adalah alat penukar kalor sederhana yang digunakan aplikasi yang memerlukan pertukaran panas antara dua fluida. Umumnya digunakan dalam situasi di mana hanya sedikit panas yang perlu ditransfer. Jadi alat ini biasanya digunakan untuk penukaran antara dua fluida, yaitu fluida dingin dan juga fluida panas. Selanjutnya cell and tube heat exchanger. Untuk cell and tube heat exchanger ini biasanya digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Ini terdiri dari serangkaian tabung yang terletak dalam mantel atau sel. Aliran panas berlangsung dalam tabung sementara fluida lain mengalir di sekitar tabung dalam sel. Di sini juga ada coil heat exchanger. Untuk alat yang satu ini, penukar kalor berbentuk coil sering digunakan dalam aplikasi pemanas air dan HVAC. Biasanya mereka terdiri dari gulungan pipa yang ditempatkan dalam tangki atau ruang tertutup, di mana fluida panas mengalir melalui pipa untuk memanaskan fluida di sekitarnya. Terakhir ada plate heat exchanger. Ini alat penukar kalor yang menggunakan sejumlah besar plat tipis dengan saluran.
Nah, ini cukup efisien dan kompak, apalagi digunakan dalam industri makanan, kimia, dan HVAC. Nah, ini adalah gambar dari contoh double pipa heat exchanger, cell and tube heat exchanger, coil heat exchanger, dan juga ada HE plate heat exchanger. Untuk double pipa sendiri gambarnya seperti di sini, yaitu dua pipa atau pipa ganda. Dan untuk cell and tube-nya itu terdiri dari tabung-tabung yang berbalut mantel. Di sini juga ada coil heat exchanger. Ini biasa digunakan pada skala industri, alat penukar panas, dan juga ada plate heat exchanger. Lanjut, di sini ada LMTD, rumus LMTD aliran searah dan juga aliran lawan arah. LMTD efektivitas penukaran panas sering dihitung dengan menggunakan LMTD atau log mean temperature difference. Untuk jenis dari LMTD ada dua, yaitu tergantung pada arah aliran panas. Pertama ada aliran searah atau counter flow. Untuk rumusnya sendiri, LMTD sama dengan delta T1 dikurang delta T2 dibagi ln delta T1 dibagi delta T2. Di mana delta T1 adalah perbedaan suhu di awal di satu ujung alat penukar panas. Untuk delta T2-nya adalah perbedaan suhu awal di ujung lainnya. Untuk menghitung temperatur rata-rata, Anda dapat menggunakan rumus berikut. Nah, di sini sudah dibuat, di mana T adalah suhu pada awal pada satu ujung dan T2-nya adalah suhu masukan awal pada ujung lainnya. Untuk LMTD aliran lawan arah atau parallel flow, untuk rumusnya sendiri sama dengan LMTD aliran searah. Untuk perbedaannya yaitu sesuai dari kondisi aliran lawan arah. Dan untuk menghitung LMTD sendiri, ini adalah rumus dasar yang biasa dipakai dan temperatur rata-rata dalam tukaran panas. Dan ketika menghitung LMTD ini, jangan lupa untuk mengubah unit suhu yang konsisten seperti Celsius dan Fahrenheit saat menghitung. Selanjutnya itu data apa saja yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas. Di sini sudah saya buat 5 data yang perlu untuk dievaluasi kinerja alat penukar panas, yaitu ada temperatur, koefisien perpindahan panas, aliran massa, properti fluida, waktu kontak. Untuk temperatur sendiri ini sangat penting. Berapa data suhu masukan, inlet, dan suhu keluaran, itu kita harus tahu yang mana dari suhu fluida pemanas dan fluida pendingin, berapa suhunya. Ini adalah data yang perlu kita perhatikan untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas. Juga ada koefisien perpindahan panas. Untuk pengukuran atau estimasi koefisien perpindahan panas dalam penukar panas yang dapat diperoleh dari percobaan atau perhitungan. Selanjutnya ada aliran massa, yaitu tentang laju aliran massa fluida pemanas dan juga fluida pendingin melalui penukar panas. Sini ada properti fluida.
Untuk properti fluida sendiri ini sama seperti sifat-sifat fisik dari fluida itu sendiri, seperti viskositas, densitas, konduktivitas termalnya, dan juga kapasitas panas. Terakhir ada waktu kontaknya. Waktu kontak juga sangat penting untuk mengevaluasi kinerja alat penukar panas, karena lama waktu kontak antara fluida pemanas dan pendingin dalam penukar panas itu kita harus tahu kapan lama kontak dari pentransferan panas itu sendiri, supaya kita dapat mengevaluasi kinerja alat penukar panas. Selanjutnya yaitu apa yang maksud dengan evaluasi kinerja alat penukar panas. Evaluasi kinerja alat penukar panas adalah proses untuk menilai sejauh mana alat penukar panas seperti heat exchanger berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Evaluasi ini melibatkan pengukuran dan analisis kerja alat penukar panas dalam hal efisiensi, kapasitas, respons terhadap perubahan beban, dan efek kerusakan atau keausan. Tujuannya adalah untuk memastikan alat penukar panas beroperasi secara optimal, menghemat energi, dan minimalkan kerusakan atau perawatan tidak terencana. Apa saja indikator kinerja alat penukar panas? Di sini ada 5, yaitu efisiensi penukaran, laju pemindahan panas, perlawanan aliran, gradien suhu, dan juga penggunaan energi. Lanjut, apa saja yang menyebabkan menurunnya kinerja alat penukar panas? Di sini banyak sekali ya. Ada kebocoran, kotoran, partikel yang terbuat dalam fluida, kerak, aliran tidak merata, korosi, faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi kinerja alat dari penukar panas. Tahap-tahap perhitungan kinerja alat penukar kalor pipa ganda. Pertama itu ada penentuan tujuan, pengumpulan data, perhitungan perpindahan panas, perhitungan efisiensi, optimasi, analisis tekanan, verifikasi, dan juga ada laporan. Untuk tahap-tahap perhitungan dari kinerja kalor sel and tube, pertama ada mengumpulkan data. Kita tentukan terlebih dahulu sifat-sifat dari fluidanya tersebut. Kemudian perhitungan area permukaan efektif. Luas permukaan efektif penukar kalor menggunakan rumus yang sesuai. Selanjutnya kita tentukan koefisien perpindahan panasnya. Ini biasanya mengacu pada koefisien perpindahan panas konveksi, laju pindah panas, perhitungan tekanan, efisiensi, perhitungan kecepatan aliran, desain tambahan. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan dengan penjelasan dari saya sendiri. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan yang menonton dan juga Ibu Rita yang melihat video ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.